Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa administrasi publik. Hari ini kita akan belajar materi mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan di negara-negara lain dalam mata kuliah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah atau di negara-negara barat dikenal dengan local government. Dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konsep-konsep seperti asas, sistem, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah, serta tujuan pemerintahan daerah. Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya sebagai berikut. Di mana di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dinyatakan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pada pasal 18 Undang-Undang 1945 berdasarkan perubahan kedua tahun 2000 dinyatakan dengan mengkaji pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemennya, Bagir Manan pada tahun 2001 menyatakan bahwa telah terjadi perubahan sangat mendasar, di mana berkenaan dengan struktur maupun substansinya. Secara struktur, pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi 3 pasal, di mana di sana terjadi penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Jadi, sekarang ini yang menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sedangkan secara substansi, Bagir menjelaskan, baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru tentang pemerintahan daerah dalam undang-undang tersebut memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula. Ada beberapa substansi yang dipandang baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, di mana hal tersebut tercakup dalam pasal 18 ayat 2. Poin kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, yang tercakup pada pasal 18 ayat 5. Poin ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah, tercakup pada pasal 18A ayat 1. Poin keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, tercakup pada pasal 18B ayat 2. Poin kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, tercakup pada pasal 18B ayat 1. Poin keenam, prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum, tercakup pasal 18 ayat 3. Poin ketujuh yang terakhir, prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil, di mana hal tersebut tercakup pada pasal 18A ayat 2. Adapun bentuk-bentuk dari pemerintahan daerah, yang pertama local self-government. Pemerintah daerah dalam bentuk local self-government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah dalam bentuk ini diperlukan oleh sistem pemerintahan negara guna untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah. Artinya, dalam hal-hal tertentu, penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Bentuk pemerintahan daerah local self-government ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia tersendiri, itu termasuk ke dalam local self-government, di mana pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintah daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ciri-ciri dari local self-government atau pemerintahan daerah otonom yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang sudah dijadikan urusan rumah tangga sendiri. Maka dari itu, urusan-urusan tersebut perlu ditegaskan secara terperinci. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari pejabat pusat, tetapi pegawai pemerintah daerah. Yang ketiga, penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri. Poin keempat, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja. Poin kelima, seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Bentuk pemerintahan daerah yang kedua, yaitu local state government. Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah. Unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat di daerah, di mana local state government atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi arahan, petunjuk-petunjuk, dan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas, dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar, serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antar pemerintah dengan masyarakatnya. Beberapa ciri pemerintahan wilayah ataupun pemerintahan administratif, yaitu pertama, bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan. Kedua, pelimpahan kekuasaan ditunjukkan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. Ketiga, kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan. Keempat, kebijakan pemerintah pusat. Kelima, pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dalam artian hanya menjalankan tugas-tugas dari pemerintah pusat. Indonesia negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sebagai negara local self-government, Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Desentralisasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau orientasi administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi-otonom, dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi non-pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi dapat dikatakan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Adapun model-model desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi model Rodinel. 1. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang atau tanggung jawab administrasi kepada gubernur dan instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Delegasi yaitu pelimpahan pengambilan keputusan dan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada suatu organisasi pemerintah yang tidak secara langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat. Ketiga, devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah. Devolusi sering juga disebut demokratis decentralization karena terjadinya penyerahan kewenangan atau kekuasaan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Keempat, privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat. Perbedaan desentralisasi negara federal dengan kesatuan. Nah, desentralisasi di mana dianut oleh Indonesia. Sedangkan negara federal tidak menerapkan asas desentralisasi. Perbedaannya, yang pertama dapat kita tarik benang merah bahwa di dalam negara kesatuan terdapat garis komando yang jelas, dimulai dari pemerintahan pusat dan sampai kepada pemerintahan daerah di unit paling kecil. Kita bisa ambil contoh di Indonesia, dari pemerintah pusat, kemudian kepada pemerintah provinsi, kemudian kepada pemerintah kabupaten kota, dengan kadar kewenangan dan kekuasaan yang mungkin dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Oleh sebab itu, sebenarnya ini tanggung jawab kepada konstitusi dan hukum positif yang dilaksanakan di negara tersebut. Perbedaan yang kedua, di dalam negara federal terdapat sebuah pemisahan yang jelas antara pemerintah federal atau pusatnya dengan pemerintahan daerahnya.
karena terdapat negara bagian atau state yang memang merupakan pemilik kedaulatan yang asli dari sebuah negara federal. Dapat diambil contoh di Amerika Serikat, di mana yang disebut sebagai pemerintahan daerah atau local government berada di bawah negara bagian atau state. Ketiga, dapat kita simpulkan bahwa kaitan dari bentuk negara dan pemerintahan daerah adalah bahwa secara fundamental karena terdapat perbedaan letak dari kedaulatan asli di kedua bentuk negara. Di negara kesatuan terdapat pada pemerintahan pusat dan di negara federal terdapat pada negara bagian atau setingkat dengan provinsi, jika disandingkan dengan hierarki yang terdapat di negara kesatuan. Maka, jika dalam negara kesatuan, pemerintahan daerah merupakan provinsi sampai kepada tingkat kabupaten kota, sedangkan dalam negara federal, pemerintahan daerah merupakan kabupaten atau kota atau yang setingkat dengan yang lainnya. Keempat, dapat dikatakan otonomi daerah dalam negara kesatuan dan negara federal itu berbeda dalam hal pemberian otonomi terhadap daerahnya. Di sebuah negara kesatuan, pemerintah pusat yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah di bawahnya. Sedangkan dalam negara federal, pemerintah federal atau pusat tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerahnya. Oleh sebab itu, hal itu merupakan kewenangan daripada negara bagian atau state. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.